Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an dan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan diungkapkan dalam kitab Durratun Nasihin yang berbunyi, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nirad." Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi disebutkan, awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu idqu minan nar. Di awal bulan Ramadan adalah penuh dengan rahmat dari Allah. Di pertengahan bulan Ramadan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya jaminan kebebasan dari siksa api nerakanya Allah. Kalau kita analisa dari hadis tersebut, setidaknya mengatakan waktu-waktu yang terkandung di sepanjang bulan suci Ramadan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimanakah atau golongan-golongan manakah dari hamba Allah yang bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan suci Ramadan tersebut? Ada 5 golongan manusia yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan suci Ramadan. Golongan pertama adalah golongan bagi hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keikhlasan. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam hadis nomor 1901. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dilandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keihtisaban semata-mata hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dirinya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hal ini, seorang hamba Allah melaksanakan ibadah puasa tanpa adanya suatu beban dalam hidup dan kehidupannya, melainkan melaksanakan sebuah kewajiban sekaligus merupakan sebuah kebutuhan dalam hidup dan kehidupannya, didasarkan karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah golongan hamba Allah yang selalu bisa menjaga lisannya di sepanjang bulan suci Ramadan. Hal ini telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6057. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan, "Waman lam yada' qala az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Dan hadis tersebut disebutkan, barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan dusta ataupun berbohong, dan juga perbuatan-perbuatan jahat lainnya, serta berbicara buruk kepada orang lain, maka Allah tidak memerlukan puasanya di saat dia meninggalkan makan dan minumnya. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya Allah tidak mengharapkan puasa dari hambanya yang selalu berucap bohong, yang selalu berkata yang tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, sehingga orang tersebut hanya mendapatkan rasa lapar dan hausnya saja tanpa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita masuki golongan yang ketiga. Golongan ketiga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah golongan dari hamba Allah yang bisa menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah salat atau disebut dengan qiyamul lail. Baginda Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1901, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah qiyamul lail dengan didasarkan penuh keimanan kepada Allah dan semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hal ini, mari kita perbanyak ibadah qiyamul lail kita di sepanjang bulan suci Ramadan, agar kiranya Allah memberikan keberkahan pada diri kita di sepanjang bulan suci Ramadan. Golongan yang keempat dari hamba Allah yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah adalah golongan hamba Allah yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan suci Ramadan. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahi ghafurar rahima. Yang artinya, barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian hamba Allah tersebut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hamba Allah tersebut akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hamba Allah tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah wujud bentuk rasa kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba Allah tersebut yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang terakhir yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di sepanjang bulan suci Ramadan adalah golongan hamba Allah yang memberikan makan orang lain saat berbuka puasa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 807 yang berbunyi, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Yang artinya, barang siapa yang memberi makan bagi orang yang berpuasa saat berbuka, maka orang yang memberi makan tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti pahala dari orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi nilai pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Alhamdulillah, semoga kiranya kita bermohon kepada Allah termasuk ke dalam golongan-golongan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila video ini melintas pada akun-akun saudara-saudaraku, mohon like, subscribe, dan berikan komentar yang membangun agar kiranya ikut memberikan dan menyampaikan dakwah Islam kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.